Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah strength of reinforcement. Di sini penjelasannya adalah if the strength of material in A1, A2, A3, A4, and A5 or the material of reinforcing pad lower than that of the vessel material, the area considered as reinforcement shall be proportionately decreased and required area A in inverse proportion increase. The strength of deposit wet metal shall be considered as equivalent to the weaker material of the joint. Jadi pertimbangan strength-nya itu adalah deposit metal yang dipertimbangkan sebagai daerah yang memiliki sambungan yang paling lemah. It is advisable to use reinforcing pad material identical with the vessel material. Maka ya rekomendasinya itu, advisable-nya itu adalah gunakan reinforcing pad material yang memiliki yang identik atau ekuivalen. Jangan menggunakan yang memiliki stress level yang lebih rendah. No credit should be taken for this strength of reinforcement having a higher stress value than that of the vessel wall. Ya, kalaupun lebih besar, ya tidak mengapa. Ya, efeknya tidak ada. Ya, mungkin dalam perhitungan strength tidak ada proportional increase-nya, nggak ada, sehingga tidak memberikan efek pengaruh. Sebaiknya sama daripada lebih besar, lebih bagus sih sebenarnya, tidak apa-apa. Kemudian contohnya di sini, jika stress value of tensile material 17.100, stress value of materialnya 20.000, rasionya adalah 17.100 bagi 20.000. R-nya sama dengan 0,855. Nah, ini nanti yang akan dipakai perhitungan. Kenapa? Karena nozzle-nya memiliki stres yang lebih rendah. Misal, hasil perhitungan dari A, total required area-nya A shall be added. Jadi AD kalikan TR ditambah 2TN TR kali 1 min R atau 0,85 R-nya. Untuk A1 maka A1 dipilih yang besar ya. Yang besar. Setelah yang besar maka dikurang subtracted ya. Min 2TN kali T min TR dalam kurung 1 min R. Ya, itu efek-efek yang terjadi. Ya. Nanti demikian juga yang A2. A2 pilih yang kecil, setelah pilih yang kecil dikurang 2TN kali T min TR kali 1 min R. Kalau A3 nilainya berapa dikalikan dengan R. R-nya adalah rasio S nozzle dibagi S vesselnya. Ya. Nah, kemudian di sini kalau A4 juga sama, A4 dikalikan dengan rasionya. Ya, yang beda adalah A-nya ditambah, A1 dikurang, A2 dikurang, A3 dikalikan, A4 dikalikan. Ya. Ini contoh perhitungan ya saat using identical material vessel and reinforcing pad, required reinforcement 12 in. If the stress value of vessel material 20.000, the stress value of nozzle 17.000, maka rasionya 20 dibagi 17 1,17. In this proportional shall be increased the area of reinforcing pad 12 kalikan 1,17. Areanya jadi sekian. Ini contoh perbandingan hitungan jika ada dua material yang berbeda. Ya, misal di sini butuh reinforcing pad 12. Ya. Jika strength value of vessel-nya 20, nozzle-nya 17, maka areanya akan menjadi lebih besar. Ya, kenapa? Untuk mengcover nilai dari nozzle yang lebih rendah. Ya. Itu kemudian di halaman berikutnya 132 adalah contoh reinforcement for opening design internal pressure lanjutan. Nomor 5, reinforcement in different plane for internal pressure. Ini gambar yang berkaitan dengan
angle itu, ya, bidang. Since the circumference stress in cylindrical cell or cone is 2 times greater than longitudinal stress. Jadi stres sirkumferensial atau pada sambungan longitudinal itu nilainya 2 kali lebih besar dibanding stres pada longitudinal stress atau pada sambungan sirkumferensial. Nah, di sini disebutkan ya, at the opening the plane containing the axis of the cell is the plane of the greatest unit loading due to pressure. On the plane perpendicular to the vessel axis, the unit loading is 1/2 of this. Ya, kalau pada bidang yang tegak lurus dengan the vessel axis, sumbu aksis dari vesselnya, maka loadingnya sama dengan setengahnya. Di bidang sirkumnya itu akan menyebabkan terjadinya stres longitudinal yang nilainya setengah. Nah, gambar berikut ya, chat show the variation of the stress on different plane, faktor F. Ya, di sini faktor F shall not be less than 1. Ya, makanya di sini disebutkan, misalkan tetanya ini, ya ini tetanya, longitudinal axis of cell, maka the total cross section area of reinforcement in any plane sama dengan A sama dengan D kalikan TR kalikan F. Ya, F-nya berapa tinggal. Bisa di sini sudutnya berapa itu? Sudutnya misalkan sudutnya 0. 0 itu artinya sumbu ini longitudinal. Maka nilainya sama dengan 1. Ya, kalau sumbunya 45 tinggal ditarik berapa itu nilai dari F-nya. Nah, tarik ke sana. Kalau misalkan 90, nah 90 maka F-nya sama dengan setengah. Nah, ini contoh F sama dengan 1, ya bidang ini, bidang pada sumbu vessel axis. Kemudian bidang dengan 90, ya, atau bidang yang arah sirkumferensial. Kemudian plane 45 derajat yang miring ke sana 45 derajat. Nilai F-nya bisa dibaca pada kurva itu. Nanti areanya tinggal ditentukan A, D kalikan TR. Di sini design for external pressure. The reinforcement required for opening in the single wall vessel subject to external pressure need be only 50% that required for internal pressure, where TR is the wall thickness required by the rule for vessel under external pressure, code UG 37D1. Nah, ini A-nya sama dengan separuhnya. Jadi biasanya kalau internal pressure-nya aman, eksternal ini aman juga. Ya. Baik, berikutnya contoh. Nah, contoh. Example 1. Example 1 itu contoh untuk perhitungan opening. Ya, reinforcement of opening. Ya. Nah, di sini dicontohkan ada desain data. Ya, inside diameter of cell-nya 48 in, desain pressure-nya 250 psi pada 200 derajat, materialnya SA285C plate, lobelnya 15.700, thickness-nya 0,625 in. Ya, the vessel is spot radiography, tidak ada corrosion allowance. Nozzle wall-nya SA53B dengan lobel stress 17.100. Thickness of nozzle-nya 0,432. Ini data ini, thickness of nozzle bisa dilihat di halaman 324. Saya contohkan. Ya, kita lihat properties of pipe di halaman 324.
Nah, ini contoh. Ya. Ya, contoh misalkan 3, 2, 4. Nih. Nah, tadi misalkan NPS berapa? NPS 4 misalkan. Ini NPS singkatan dari nominal pipe size. Nah, schedule-nya, ya misalkan schedule-nya schedule 40. Ini schedule number untuk karbon and alloy steel. Kalau untuk stainless steel ada kodenya S. Ya di belakangnya. Misalkan sama-sama schedule 40, untuk karbon steel 40, schedule 40, schedule 40S. Ini schedule standar. Ya. Maka caranya baca, berapa datanya? Outside diameternya ini 4,5, inside diameternya 4,026, wall thickness-nya 0,37. Berat per feet, ya berat per feet length, yaitu 1 feet beratnya sama dengan 10,79 pound. Ya, berat of water per feet pipe. Nah itu. Kemudian outside diameter per feet, inside surface, dan seterusnya. Ini data-data yang nanti banyak dipakai di dalam kalkulasi untuk opening. Baik, kita balik lagi ke halaman berapa tadi? 130-an. Example. Nah, nih. Nah, di sini ya NPS-nya adalah NPS 6. NPS 6. Nozzle nominal size atau NPS 6. Nanti bisa dilihat di data yang tadi 324 tadi. Extension of nozzle 1,5 in hanya sama dengan 2,5 TN. 2,5 kali 0,3 1,08. The nozzle does not pass through the seam. Fillet well-nya 0,375. Ya. Dari data ini kemudian dihitung. Apa yang dihitung? Pertama, dihitung wall thickness required-nya. For cell TR PR SE minus 0,6. Ingat aturan penggunaan E-nya tadi ada di depan, sudah dijelaskan di video nomor berapa itu ya. Nah, sehingga ketemulah harga TR-nya calculated. Untuk nozzle PRN SE 0,6P ketemu sekian. Kemudian dari sini kita lakukan perhitungan area of reinforcement required-nya. A sama dengan D kalikan TR. Nah, karena tidak ada corrosion allowance, D-nya adalah D inside diameter. Kalau mau dilihat, bisa dilihat di halaman yang tadi itu. Ya, 324. NPS 6. 2446. Nah, NPS 6. NPS 6 OD-nya 6,625. Nah, ini pakai schedule 80 dia. Schedule 80 6,625 OD-nya, ID-nya 5,761. Nah, ini. Wall thickness-nya 0,432. Sama enggak itu? Coba dilihat. Nah, thickness nozzle-nya 432, oke ya. OD-nya, ID-nya 5,761. Mana itu? Nah, 5,761. Dapatlah harga A, area reinforcement-nya 2,24 in. Ini square, kurang square nih. Square in, kuadratnya kurang. Kemudian rumusnya,
ya dihitung apa itu? Area of reinforcement allowed available. Required-nya sudah, available. Sekarang ada A1, A2, A3, A4. Kok ada A3? Nah, dilihat desainnya. Karena ada inside projection-nya. Sehingga muncul perhitungan kalkulasi A3. A1 ada dua rumus. T min TR kalikan D sama T min TR kalikan TN plus T kalikan 2 dalam kurung ketemu dua-duanya 1,377 square N dan 0,505 square N. Dipilih yang mana? Yang besar. A1-nya yang besar. Dipilihlah 1,37. Kemudian yang kedua, access in the nozzle wall, ya smaller yang dihitung. Ada dua rumus juga. Tn min TRN kalikan 5T, Tn min TRN kalikan 5TN. Ketemu dua-duanya, dipilih yang kecil. Satunya 1,216 square N, satunya 0,843 square N. Dipilih yang kecil. Kemudian A3, karena A3 ada inside projection, gambarnya. Nah, ini inside projection-nya ada sedalam H. Maka A3-nya inside projection sama dengan Tn min C mestinya ini. Tn min C kalikan 2H. Karena C-nya sama dengan 0, sehingga Tn kalikan 2H. Nah, H-nya 2,5 Tn. Ya, H sama dengan 2,5 Tn. Dari mana? Nah, ini. H 2,5 Tn. Sama dengan 1,008. Sehingga kita masukkan nilainya, ketemulah square N sekian. A4. Ya, itu ada dua, inside sama outside. Mestinya tidak usah A5, karena A5 di halaman berapa tadi? 129 itu mengindikasikan reinforcing pad. Maka sebaiknya ini diedit saja. A4I sama A4O. A4 inside sama outside. Atau 41, A42 boleh. Nah, di sini karena fillet well-nya 0,375, ya bisa dilihat di sana inside 2, ya. Di sini ada joinnya mestinya, fillet, dua-dua inside, maka nanti setengah kali alas kali tinggi, setengah kali alasnya 0,375, tingginya 0,75, kalikan 2, sehingga setengah kali 2-nya 1, 0,375 kuadrat, ketemu ini. Yang inside juga sama. Setelah itu di total semuanya, total area available-nya 3,433 square in. Nah, di sini keterangannya, since the area is greater than area required for reinforcement, additional reinforcement is not needed. Ya, tidak perlu tambahan reinforcing pad. Baik, sampai di sini semoga bisa memahami ya contoh dari persoalan yang ada sekarang. Terima kasih, selamat menyimak, selamat menikmati ya materi yang penuh stres ini. Semoga saudara juga stres. Stres tandanya mau paham ya. Orang kalau sudah stres berarti tandanya paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.